Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, ayah bunda tercinta, dan tentu saja teman-teman guru PAI Kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita belajar bersama di kelas 6, pelajaran 3, indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini kita bagi dua. Yang pertama tentang makna dari Asmaul Husna, kemudian yang kedua adalah menunjukkan bukti kalau kita itu mengimani terhadap Asmaul Husna itu. Tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar materi Asmaul Husna ini, peserta didik dapat mengerti makna Al-Asmaul Husna yang terdiri dari As-Somad, yang pertama As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, kemudian Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, jadi Asmaul Husna yang kita pelajari adalah As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sekarang kita perhatikan gambar ini ya. Kalau kita perhatikan gambarnya di gambar 3.1. Seorang siswa sedang menyeberangkan nenek tua di zebra cross. Ya, ini temanmu ini sedang menyeberangkan seorang nenek-nenek di tempat penyeberangan ya, menemani menyeberang. Kemudian kita cermati lagi gambar berikutnya. Semoga anak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ketika temanmu ya menyerahkan infak atau sedekah ya. Ini kalau di mejanya adalah amil zakat, berarti ini panitia zakat ya. Temanmu membayar zakat, kemudian panitia zakatnya ini mendoakan. Ini seperti ini. Kemudian di sampingnya indahnya alam semesta ini ya. Kita perhatikan, ini temanmu berangkat ke sekolah, kemudian dia melihat pemandangan ya di jalan ini. Ada yang hijau, ada yang coklat, ini warnanya mungkin ini padi habis panen ya. Kemudian ada bertemu dengan kumpulan itik ini ya, kumpulan itik di sini. Nah, subhanallah, cerah dan indah ya hari ini, begitu katanya. Kemudian kita amati juga perkembangan manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Perkembangan manusia sejak lahir sampai wafat ini dimulai dari bayi, ya, kemudian kanak-kanak, ya, kemudian usia anak. Ini mungkin usianya kamu ini antara ini dan ini ya, dua ini. Kemudian anak-anak remaja ya, kemudian ini dewasa ya, sudah mulai dewasa tapi belum tua kalau yang ini ya. Kemudian yang ini sudah orang tua, kalau yang ini sudah kakek-kakek, dan ini yang gambar berikutnya itu yang meninggal. Tetapi urutan seperti ini tidak mesti berurutan ya. Kadang yang dari kakek kemudian berurutan ke sini. Kadang dari bayi langsung ke sini juga bisa ya. Dari bayi itu langsung ke sini bisa, atau dari misalnya remaja ini ke sini urutannya langsung juga bisa ya. Seperti ini. Jadi ini adalah urutannya, tetapi kalau Allah menghendaki tidak sesuai dengan urutan ini pun bisa. Kemudian langsung kita masuk pada As-Somad ya. Anak-anak, tahukah arti kata As-Somad itu?
As-Somad artinya maha penolong, ya, maha penolong atau maha dibutuhkan oleh makhluk. Jadi Allah As-Somad itu maha penolong terhadap makhluknya atau maha dibutuhkan oleh makhluknya. Dari makhluk itu selalu butuh pada Allah. Allah Subhanahu wa taala maha penolong. Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha penolongnya Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari. Kita suka menolong seperti Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Jadi dengan kita memahami As-Somad ini, maka kita bisa meneladani sifatnya, yaitu suka menolong. Anak-anak, pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Mungkin pernah ya. Jadi kalau pas lihat itu semut baris seperti itu ya, kadang berbaris, kadang juga membawa makanan bersama-sama. Kita jangan kalah dengan semut. Ya, kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa, ya. Cuma bahasanya kita tidak tahu. Biasanya kalau bertemu itu kan berhenti sebentar ya, seperti ini ya, berhenti sebentar kemudian lewat lagi, berhenti sebentar lewat lagi begitu. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan menolong. Ini ilustrasinya. Ini ada gambar semut, ada gambar nasinya. Kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain, ya. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar harus belajar kepada guru. Kita ingin makan harus membeli beras yang nantinya dimasak atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang mudah anak-anak. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang kita kenakan itu apakah bisa membuat sendiri? Ya, mungkin kalau penjahit bisa ya, bisa membuat. Tetapi secara umum ya, kita semua tidak bisa membuat pakaian. Makanya harus membeli atau membeli kain kemudian dijahitkan kepada penjahit. Artinya kita tetap membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Muqtadir, ya. Arti kata Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar ilustrasi bahwa semua benda yang ada di sini dan ada di alam semesta di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebelah sini adalah gambar makhluk hidup di laut ya. Ada bintang laut, ada ikan badut, kemudian lumba-lumba ya. Kemudian ini ikan yang berada di dasar laut ya. Tampangnya serem gini ya. Kemudian di sampingnya ini adalah gambar gunung atau perbukitan. Kemudian yang di sini gambarnya luar biasa, subhanallah, indah sekali ya. Ada pohon-pohonnya kebetulan di samping danau, jadi seakan-akan ada cerminnya. Dan ini semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Arti Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan atau terdahulu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kamu sudah tahu kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu? Tukang kayu atau kursi dan meja?
tentu saja tukang kayu lebih dahulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pasti ya lebih dulu daripada makhluk ciptaannya. Kemudian Pak Guru punya beberapa gambar. Ini sekedar ilustrasi bahwa berkaitan dengan al-muqaddimnya Allah ya. Yang sebelah sini kita lihat tukang kayu ya. Tukang kayu ini sedang membuat perabot ya. Logikanya perabot yang dibuat oleh tukang kayu ya pasti kemudian, maksudnya bahwa tukang kayu pastilah lebih dulu ada daripada perabot yang dibuatnya. Kemudian ini penjahit pasti lebih dulu daripada pakaian yang dibuatnya. Di sini ada montir ya, mobil. Montirnya ya, kalau yang membuat ini pasti lebih dulu daripada mobilnya kalau dia yang membuat ya. Kemudian rumah ya, rumah dibuat oleh orang. Yang membuat rumah pasti lebih dulu daripada rumahnya. Demikian juga alam semesta. Adanya alam semesta menunjukkan bahwa Allah pasti lebih dulu daripada alam semesta ini. Ini alam semesta, ada planet-planet ya di sini ya. Kemudian ada bintang-bintang juga. Al-Muqaddim, jadi Allah lebih dahulu daripada semua yang ada di alam semesta. Karena Al-Muqaddim Allah itu maha mendahulukan. Kemudian Al-Baqi yang keempat, nama indah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dibahas ya. Di kesempatan ini kita membahas 4 ya. Pada kesempatan ini yang terakhir adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang maha kekal. Kekal itu artinya abadi. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau rusak. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha kekal, manusia juga tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai meninggal yang tadi itu. Nah, ini sekedar ilustrasi bahwa alam di sekitar kita, alam yang kita diami, alam semesta ini semuanya mengalami kerusakan. Misalnya dari sebelah sini, ini ada gunung meletus ya. Gunung meletus, kemudian ada tempat yang dilanda banjir, kemudian ini ada kebakaran ya, kebakaran. Kemudian di sini ada orang yang meninggal dimasukkan, dibawa pakai keranda. Kemudian ini tanah longsor. Semuanya menunjukkan bahwa makhluk ciptaan Allah tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita memahami tentang Asmaul Husna itu, ya, bagaimana sih kita mengakui, kita memahami dan kita mengakui serta bisa meneladani atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak mengulang bacaan dan makna as-somad hingga hafal. Mengulang-ulang bacaan Asmaul Husna merupakan perbuatan mulia. Mengulang bacaan Asmaul Husna menjadi doa. Bukankah makna as-somad adalah yang maha penolong? Ya. Kita lihat surah Al-Ikhlas ya, ini ada Allahus Somad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan kita atas sifat as-somad? Ya, sifat as-somad antara lain ya. Jadi ini adalah penerapannya. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat minta pertolongan yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi orang yang bermanfaat. Ini penting sekali ya. Kita jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian
berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Orang yang bermanfaat bagi orang lain tidak harus kaya. Semua orang bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang yang kaya bisa bermanfaat bagi orang lain dengan hartanya. Kemudian orang yang pandai bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Kalaulah kita tidak punya harta, juga kita tidak pandai, maka kita bisa mendoakan kepada orang lain. Jadi kita tetap bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita meneladani, mengakui sifat al-muqtadir. Bacalah berulang-ulang lafal dan makna al-muqtadir hingga hafal ya. Arti al-muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak atau mati atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan terengah-engah ya, megap-megap begitu ya, seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air ya, karena oksigennya ikan kan berada di air. Juga gunung-gunung api meletus mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya, bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Kesemua peristiwa tersebut terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkan. Ya, kita cermati surah Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya adalah dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu marilah kita terapkan sifat al-muqtadir. Yang pertama, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung ya, karena Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menguasai nasib kita. Kedua, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Kita lanjutkan, Asmaul Husna berikutnya adalah mengakui sifat al-muqaddim. Anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan arti al-muqaddim ya, al-muqaddim hingga hafal. Pahamilah makna al-muqaddim, yaitu Allah yang maha mendahulukan atau maha terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya ya, berzikir menyebut asma Allah. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Ya, ini caranya kita mengakui, meneladani al-muqaddim. Dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Maksudnya ini berlomba-lomba dalam kebaikan ya, fastabiqul khairat. Tidak usah menunggu yang lain kalau mau berbuat kebaikan. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Jelas tidak boleh ya. Kemudian jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ini ilustrasinya, gambarnya belajar bersama.
mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Kemudian Asmaul Husna berikutnya adalah mengakui serta meneladani sifat Al-Baqi. Anak-anak, bacalah berulang-ulang bacaan dan makna Al-Baqi hingga hafal. Pahamilah makna Al-Baqi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan untuk disembah? Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Ya. Kemudian tetapi ketika siang tiba, sinar bulan lenyap. Ya, seperti kita lihat, kalau siang hari kan bulannya sudah sinarnya tidak kelihatan, atau meskipun kelihatan tapi sedikit sekali. Kemudian Nabi Ibrahim menganggap matahari sangat kekal dengan sinarnya yang panas. Tetapi ketika malam tiba, sinar yang menyengat lenyap, maka bulan dan matahari tak pantas untuk disembah. Demikian perjalanan Nabi Ibrahim menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan rusak atau tidak abadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kekal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal itulah harus kita sembah, dan lidah kita selalu bertasbih. Ya, bertasbih kepadanya, menyebut-nyebut namanya. Pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan kantor atau pasar yang kebakaran? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir. Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal, tidak abadi, ya. Karena hidup kekal hanya di akhirat saja. Berikut contoh ketidakkekalan manusia, yaitu ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, renta, dan mati. Waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Ya, pembahasan kita tentang Asmaul Husna, makna Asmaul Husna, kemudian bagaimana meneladaninya, menerapkannya, alhamdulillah sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.